Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita mampu melawan rasa kantuk kita, mengantuk kita, yang mana begitu banyak manusia yang dikarenakan kesibukan dunianya sehingga luput darinya untuk kemudian bangun di subuh hari. Padahal kita ketahui bahwasanya sesungguhnya sholat fajar ulaika kana anhu masyhuda, sesungguhnya disaksikan oleh para malaikat. Sungguh sangat luar biasa jemaah sekalian sholat subuh ini. Makanya Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada orang yang beriman, berilah kabar gembira bagi mereka yang kemudian berjalan di dalam gelap gulitanya malam. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna, binurit tamati yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Dan ini adalah pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahli kerabat beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang kemudian beristiqamah memperjuangkan agama ini, dan juga kepada para tabi'in yang senantiasa mengikuti para sahabat, tabi'in, orang yang kemudian mengikuti para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita selaku hamba-hambanya yang menginginkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kehidupan kita. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada awal muqaddimah yang kita sama dengarkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan, siapa yang kemudian menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dengan jalan itu dia bersungguh-sungguh untuk kemudian mempelajari agama ini, agama Islam ini, maka ada satu kebahagiaan bagi kita, apa itu? Sahhalallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya kemudahan jalan untuk menuju, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak kisah para sahabat, kisah orang-orang soleh, kisah para tabi'in yang mereka menginginkan kebaikan dalam agamanya. Coba kita lihat, ada satu kisah yang kita sudah sering mendengarkannya, baik dari ceramah ataupun kita mendengarkan lewat ustadz-ustadz kita yang lain. Bagaimana kerinduan seorang hamba yang sejatinya dia hidup di zamannya Nabi, begitu cintanya dirinya dengan Nabi, akan tetapi selama hidupnya dia kemudian tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga dia tidak menjadi sahabat Nabi,
akan tetapi kecintaannya kepada Nabi, yang kemudian kerinduannya kepada Nabi, yang kemudian Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengenalnya. Siapa dia? Dia bukan sahabat tapi hidup di zaman sahabat. Maka dia disebut tabi'in karena tidak berjumpa langsung dengan Nabi, dia beriman, akan tetapi tidak berjumpa dengan Nabi, hanya berjumpa dengan sahabat. Maka dia disebut tabi'in. Siapa dia? Dialah Uwais Al-Qarni, penduduk Yaman. Penduduk Yaman, jemaah sekalian. Kita semuanya kenal bagaimana bagaimana tabi'in Uwais Al-Qarni, yang dia tidak mahsyur di dunia, akan tetapi Uwais Al-Qarni mahsyur, terkenal di penduduk langit, jemaah sekalian. Apa yang kemudian menjadi keistimewaan dari Uwais Al-Qarni? Padahal dia tidak terkenal di bumi. Semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar, berpesan kepada Abu Bakar, kalau kalian nanti berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, karena sesungguhnya doanya mustajab, doanya makbul. Maka para sahabat, padahal kalau kita pikir mereka ini adalah manusia yang sungguh sangat mulia, yang hidup bersama Nabi, beriman bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, dan bahkan mereka rela mengorbankan harta dan raga mereka, jiwa mereka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya sahabat yang kalau mereka berdoa Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan ijabah? Bagaimana keutamaan para sahabat? Bahkan dikatakan debu-debu yang menempel di kuda-kuda perang mereka itu tidak akan mampu menyamai, amalan kita tidak akan mampu menyamai debu-debu yang kemudian menempel di kaki-kaki kuda perang para sahabat. Akan tetapi sahabat ketika mendengarkan ucapan Nabi, ketika nanti engkau bertemu dengan Uwais, mintalah doa kepadanya, karena doanya sangat makbul. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita banyak memohon doa kebaikan dari saudara kita, orang-orang soleh di antara kita, ustadz-ustadz kita, karena kita tidak tahu doa yang mana yang mustajab, yang makbul. Maka sepeninggal Nabi, jamaah sekalian, maka Umar ibnul Khattab setelah wafatnya Abu Bakar, mereka kemudian tidak pernah berjumpa dengan Uwais. Setelah wafatnya Abu Bakar, kemudian berganti kepemimpinan khilafah Islam, berganti pada Umar bin Khattab. Maka pada masa ini Umar kemudian ingat akan sabda Nabi. Setiap musim haji, ketika ada kafilah yang datang dari Yaman, maka senantiasa kemudian Umar menanyakan, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Maka salah seorang dari penduduk Yaman yang kemudian melaksanakan haji ke Mekah, mereka mengatakan, apakah engkau wahai Amirul Mukminin mencari Uwais? Iya. Karena dia adalah orang yang telah disebutkan oleh Nabi, kalau engkau berjumpa dengannya wahai Umar, minta doa kepadanya. Kemudian kafilah yang dari Yaman ini mengatakan, Uwais yang mana yang engkau maksud wahai Umar? Bersama kami ada Uwais, akan tetapi dia adalah orang biasa, dia bukan orang yang istimewa. Dia kemudian datang bersama kami, yang tugasnya kemudian hanya mengembala domba-domba kami, binatang ternak kami.
Jadi kebiasaan orang-orang Arab dahulu, ketika mereka melakukan bepergian yang jauh, mereka akan membawa hewan ternak bersama mereka. Karena ini akan mereka gunakan sebagai bekal di dalam perjalanan mereka. Karena padang pasir adalah padang yang tandus, yang makanan sulit. Maka kebiasaan orang Arab ketika bepergian, mereka membawa gembalaan mereka, binatang ternak mereka. Maka orang Yaman ini mengatakan, ada di antara kami yang bernama Uwais, tapi dia orang yang biasa saja. Maka dengan sangat gembiranya Umar kemudian mengatakan, tunjukkanlah aku di mana Uwais. Maka diantarlah Khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Ketika berjumpa dengan Uwais, maka Umar bertanya, apakah anda yang kemudian bernama Uwais? Apakah anda yang kemudian bernama Uwais? Kemudian Uwais mengatakan, dia tidak langsung menyebutkan namanya. Dia tidak langsung menyebutkan namanya. Dia mengatakan, ana Abdullah. Sesungguhnya saya Abdullah, hamba Allah. Kebiasaan orang Arab itu ketika ditanya, biasanya mereka mengatakan, tidak langsung menyebutkan namanya. Dia mengatakan, ana Abdullah, saya hamba Allah. Kemudian Umar bertanya lagi, apakah engkau betul yang bernama Uwais? Karena didesak, kemudian Uwais mengatakan, na'am, ana Uwais. Kemudian Umar bertanya, apa yang kemudian yang menyebabkan engkau jauh-jauh dari Yaman datang ke Makkah? Datang ke Makkah. Dia mengatakan, yang menyebabkan saya datang ke negeri ini adalah kecintaan saya kepada Nabi SAW. Semasa hidup Nabi, ketika ada kafilah dagang yang baru kembali dari Mekah dan Madinah, yang kemudian sudah berjumpa dengan Nabi, saya sungguh sangat ingin berjumpa dengan Nabi. Saya sangat rindu berjumpa dengan Nabi, dikarenakan orang tua saya, ibu saya sudah tua renta buta, yang kemudian tidak bisa ditinggal, dan sementara saya adalah orang yang miskin. Maka saya tidak bisa kemudian meninggalkan ibu saya yang sudah tua renta, sehingga saya harus menjaganya. Maka Umar kemudian mengatakan, sesungguhnya Rasulullah kemudian pernah berpesan kepadaku, wahai Umar, kalau engkau kemudian berjumpa dengan Uwais, mintalah doa kepadanya, karena doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Umar bin Khattab kemudian meminta doa kepada Uwais. Uwais mengatakan, engkau lebih mulia dariku wahai Umar, aku hanyalah orang biasa. Dia mengatakan, tidak, engkau dikarenakan kecintaan dirimu kepada Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah menitip salam untukmu wahai Uwais. Maka mendengar ini, Masya Allah. Jadi makanya ketika Rasulullah SAW duduk di majelis kurang lebih seperti ini bersama para sahabat, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ini sesungguhnya saya, kata Nabi, rindu untuk kemudian berjumpa dengan kekasihku. Saya rindu kemudian berjumpa dengan saudaraku. Saya rindu asyauq li ikhwani. Saya rindu kemudian untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku, orang yang aku cintai. Sampai diucapkan 3 kali, sehingga para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, lasna ikhwanika, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kemudian apa yang Rasulullah katakan? La, tidak.
kalian bukan orang yang kemudian aku rindukan. Kalian bukanlah saudaraku. Maka mendengar ini para sahabat heran. Siapa yang kau kemudian sebut saudaramu ya Rasulullah? Padahal kami ini dekat denganmu, berjuang denganmu. Nabi mengatakan, la bal antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku, umatku, yang mereka beriman tanpa mereka melihatku. Mereka memperjuangkan Islam tanpa melihatku. Maka sungguh aku rindu untuk jumpa dengan mereka. Makanya jemaah sekalian, kecintaan kepada Rasulullah SAW yang menyebabkan Uwais Al-Qarni makbul doanya. Sampai-sampai dirinya tidak terkenal di penduduk bumi, akan tetapi masyhur di penduduk langit. Begitu banyak manusia yang kemudian masyhur di dunia, akan tetapi tidak dikenal di langit. Coba kita lihat jemaah sekalian, bagaimana kecintaan para sahabat, kecintaan orang-orang soleh untuk bisa kemudian senantiasa dekat dengan Nabi. Begitu banyak kisah-kisah yang disebutkan jemaah sekalian. Bagaimana kecintaan para sahabat Nabi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, maka pada saat itu Nabi kemudian mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kalau sekiranya aku pernah berbuat salah kepada kalian, pernah kemudian menyakiti kalian, maka pada hari ini aku siap untuk kemudian dikisas, dibalas. Coba lihat ini Nabi ya, tidak ingin kemudian dia mempunyai kesalahan terhadap sahabat-sahabatnya, saudara kaum muslimin. Maka pada saat itu ada salah seorang sahabat yang kemudian berdiri, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau dahulu pernah menyakitiku. Maka Umar, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain mendengar hal ini kemudian merasa marah. Bagaimana bisa Nabi yang mulia kemudian pernah berlaku salah kepadamu? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, dulu engkau pernah kemudian melakukan kesalahan kepadaku. Mungkin tanpa sengaja Nabi pernah kemudian disebutkan, saya agak lupa kisahnya, pernah Nabi tanpa sengaja memukul sahabat. Kemudian sahabat itu mengatakan, pada saat itu ya Rasulullah, engkau memukulku. Kemudian Nabi mengatakan, oke, kalau begitu silakan engkau balas di mana aku kemudian pernah memukulmu. Dia mengatakan, dulu waktu aku tersakiti, aku tidak mengenakan pakaian, baju maksudnya. Maka saya mau engkau melepaskan bajumu. Melihat hal ini, Nabi kemudian, para sahabat kemudian marah. Mengapa engkau lakukan ini? Maka Nabi mengatakan, biar, jangan halangi dia. Maka Nabi melepaskan pakaiannya. Setelah Nabi melepaskan pakaiannya, maka sahabat ini mendekat. Kemudian Nabi mengatakan, di mana pernah aku menyakitimu, balaslah aku di situ. Maka sahabat ini kemudian mendekat kepada Nabi, bukannya membalas memukul, akan tetapi sahabat ini kemudian memeluk Nabi. Maka para sahabat kemudian terheran-heran. Mengapa sahabat yang satu ini melakukan seperti ini? Dia kemudian memeluk tubuh Nabi dengan sekuat-kuatnya. Maka kemudian sahabat ini kemudian setelah itu melepaskan dia pernah mengatakan, barang siapa yang kemudian dia mengetahui bahasanya kulit para nabi, jasad para nabi itu tidak akan disentuh oleh api neraka.
Maka sahabat ini mengatakan, sungguh saya ingin agar kulitku juga ini bersentuhan dengan kulitnya Nabi, sehingga diriku ini kemudian tidak akan dibakar oleh api neraka. Inilah para sahabat jemaah sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi, ketakutan mereka untuk kemudian berpisah dengan Nabi. Makanya begitu banyak kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bagaimana sahabat Umar begitu dikatakan sesungguhnya Muhammad telah wafat, dialah orang yang kemudian tidak percaya. Dia orang yang kemudian tidak percaya kalau Nabi itu wafat. Diumumkan, innal Muhammad qad mat, sesungguhnya Muhammad Nabi kita telah mati. Maka mendengar hal ini, Umar bin Khattab tidak menerima. Bahkan sampai dia mengatakan, siapa yang kemudian berani mengatakan Muhammad telah wafat, maka aku penggal lehernya. Karena saking cintanya Umar kepada Nabi, tidak ingin kehilangan Nabi jemaah sekalian. Dia tidak ingin kehilangan Nabi. Sampai dia mengatakan, siapa yang kemudian berani mengatakan Muhammad telah mati, aku akan penggal lehernya. Siapa yang tidak kenal Umar? Orang Arab yang paling ditakuti ketika hijrah. Seluruh sahabat hijrah secara sembunyi-sembunyi karena takut akan disiksa, akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Tapi coba lihat Umar, ketika dia mau hijrah, dia mengatakan, siapa yang kemudian mau menghalangi Umar, Umar tunggu di ujung kota Mekah. Inilah Umar jemaah sekalian. Maka para sahabat kemudian takut. Dikarenakan kecintaan Umar kepada Nabi, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi mati, aku akan penggal lehernya. Maka kemudian sahabat yang mulia Abu Bakar kemudian mendekati Umar, kemudian mengatakan, sesungguhnya telah berlalu zaman di antara kita. Sesungguhnya setiap yang kemudian bernyawa pasti mati. Tidaklah kemudian wa ma Muhammadun illa basyarun. Sesungguhnya Muhammad itu juga adalah manusia seperti kita. Dia makan, dia minum dan juga akan mati. Sampai pada saat itu kemudian nanti Abu Bakar yang kemudian mengingatkan kepada Umar, baru Umar kemudian percaya bahwa Nabi kemudian sudah wafat. Bagaimana kecintaan para sahabat untuk kemudian cintanya mereka, sehingga coba lihat pada perang Uhud, begitu banyak kisah bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi. Bagaimana para sahabat yang kemudian mau menyelamatkan Nabi pada perang Uhud. Mereka rela mengorbankan jiwa mereka, raga mereka untuk kemudian menjaga Nabi. Bagaimana orang-orang soleh yang kemudian dikarenakan kerinduannya kepada Rasulullah seperti Uwais Al-Qarni, dikarenakan kerinduannya kepada Rasulullah sampai Nabi pun mengirim salam kepada Uwais. Makanya jemaah sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat beruntung kita. Kita adalah orang yang hidup di penghujung zaman. Kita tidak pernah kemudian berjumpa dengan Nabi. Kemudian kita juga adalah orang-orang yang beriman bukan pada masa kejayaan Islam. Kita tidak melihat bagaimana Islam kemudian pernah mengalami masa keemasan pada Bani Abbasiyah, pada Bani Umayyah. Bagaimana Islam menguasai sepertiga dunia, sehingga umat Islam begitu sungguh sangat ditakuti. Bagaimana kita lihat kekuasaan Islam dari dataran Andalus. Kalau mereka beriman pada saat itu, mereka melihat kejayaan Islam. Akan tetapi coba lihat kita tidak melihat kejayaan Islam pada saat ini. Yang kita lihat adalah justru sesama
umat Islam kemudian bercerai-berai, saling jatuh menjatuhkan. Akan tetapi dengan segala keterbatasan itu, kita berusaha bagaimana mengamalkan agama ini. Kita berusaha untuk bagaimana mencintai Nabi. Nabi mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang kemudian menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia mencintaiku. "Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Siapa yang kemudian mencintaiku, kata Nabi, maka dia insyaallah akan bersamaku di surga. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang singkat ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan juga semakin cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sungguh sangat kita rindukan, Nabi yang disebutkan harisun alaikum, yang sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Maka sudah semestinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kita hidupkan ajaran-ajaran Nabi sehingga agama ini bisa kemudian diterima di tengah masyarakat, dan kita kemudian menjadi sebab hidayah, sebab orang kemudian bisa mengenal Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa in kana shawaban faminallah. Kalau sekiranya ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana khata'an, kalaupun ada yang salah, faminni, dari kedaifan saya. Wa minasyaitan, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.